Aduh, gimana ya? Pusing banget aku tuh. Bingung banget sumpah. Kak Ruth, kenapa kak? Kok kayaknya pusing banget itu mukanya kusut banget gitu? Hai Kak Teddy, aku lagi bingung nih Kak. Aku dapat proyek besar, tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana. Apalagi sampai saat ini aku belum punya tim Kak. Walah, kirain kenapa? Wah, pas banget sih kak. Jadi kebetulan aku sama teman-temanku itu baru selesai ngerjain project dan kita lagi idle banget. Nah, kebetulan kita memang lagi nyari project lain nih. Kalau memang kakak berkenan, aku mau kenalin teman-temanku. Wah, boleh tuh Kak. Nah, ini kenalin kak teman-temanku, ada Anin sama Taufik. Mereka pengalamannya banyak di bidang data analis, jadi cocok banget kalau mereka mau kita libatin dalam project ini untuk bantu-bantu kakak dalam mengolah data yang dikasih perusahaan. Hai Kak Ruth, aku Anin. Hai Kak Ruth, aku Taufik. Oke Kak, langsung aja yuk kita kerjain. Ini perusahaan apa ya Kak yang kita handle? Jadi gini Kak, perusahaan yang kita analisa itu adalah Global Superstore yang menjual 3 kategori produk yaitu teknologi, furniture, dan peralatan kantor dengan 3 segmentasi pasar yaitu customer, home office, dan corporate. Nah, di sini ada 7 target market region yang tersebar di 147 negara. Nah, saat ini kami dituntut nih Kak untuk mendapatkan profit sebanyak 10%. Sedangkan tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Nah, sebelum kita mulai analisis, kami biasanya melakukan analisis seperti ini Kak. Mulai dari analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Nah, iya bener banget tuh kak. Jadi hasil analisis tadi akan kita laporkan sebagai insight bagi perusahaan untuk melakukan improvement. Bisa improvementnya itu terhadap loyalty program, bisa juga terhadap pricing dan diskonnya, atau bahkan insight-nya itu adalah pembentukan bisnis baru loh. Dan yang pastinya ujungnya adalah incremental positif bagi revenue dan profit perusahaan. Nah, dalam kasus ini, tujuan utama kita adalah bagaimana mencapai sales dan profit yang maksimal. Jadi sebelumnya kami coba gambarkan dulu ya kak gimana keadaan perusahaannya dari data yang tadi kakak share. Nah, dari data yang diberikan didapatkan informasi bahwa perusahaan telah menghasilkan revenue sebesar 12,64 juta US dollar dengan profit 1,47 juta US dollar dari penjualan 178 barang dalam 4 tahun. Nah, kami juga coba gambarin nih kak grafiknya atas variabel yang diberikan mulai dari sales, quantity, profit, discount, dan shipping cost. Dari perhitungan yang kami lakukan, didapatkan average year-on-year incremental sales per tahun sebesar 23,98%. Average year-on-year incremental profit sebesar 26,59% per tahun. Dan average year-on-year incremental discount sebesar 24,48% per tahun. Jika dilihat dari informasi ini, dapat kita buat kesimpulan sementara bahwa diskon ternyata cukup berpengaruh terhadap penjualan di perusahaan ini. Dapat dilihat dari pertumbuhan yang terjadi sejajar antara diskon, sales, dan profit. Selain itu, kalau dilihat lebih detail dari data penjualan berdasarkan negara, ada 10 negara dengan penjualan terbesar. Nomor 10 dari Brazil 0,36 juta USD. Nomor 9 dari Indonesia 0,4 juta USD. Nomor 8 dari Inggris 0,53 juta USD. Nomor 7 dari India 0,59 juta USD. Nomor 6 dari Meksiko 0,62 juta USD. Nomor 5 dari Jerman 0,63 juta USD. Nomor 4 dari Cina 0,7 juta USD. Nomor 3 dari Prancis 0,86 juta USD. Nomor 2 dari Australia 0,93 juta USD. Nah, nomor 1 penjualan terbesarnya dari Amerika yaitu 2,3 juta USD. Kalau dari segmen dan kategori, segmentasi pasar tertinggi adalah konsumer, sedangkan untuk kategori yang populer masih berimbang antara teknologi, furniture, dan office supply. Selain itu, kalau dari subkategori, ada 6 subkategori dengan penjualan tertinggi. Yang pertama dari phones, itu 1,7 juta USD. Kemudian ada copiers,
itu 1,5 juta USD, kemudian kursi 1,5 juta USD, ada bookcases itu 1,53 juta USD, kemudian ada storage 1,1 juta USD, yang terakhir ada dari appliance nih 1 juta USD. Nah, itu kurang lebih deskripsi yang bisa kita berikan atas data perusahaan yang tadi kita dapatkan, Kak. Berikutnya, kita masuk ke predictive analysis. Dalam analisis ini, ada beberapa step yang harus kita lakukan, mulai dari collect data. Dalam project ini kita pakai data Global Superstore yang tadi ya, Kak. Kemudian kita coba lakukan cleansing agar data siap untuk diolah. Setelah itu, kita membuat model di mana dalam penelitian ini kita menggunakan metode K-means. Tujuannya sendiri adalah untuk mengelompokkan beberapa negara yang merupakan customer dari perusahaan ini berdasarkan karakter sales, profit, quantity, dan shipping cost-nya agar didapatkan insight karakter tiap cluster dan perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat untuk mencapai target. Selain itu, kita juga menggunakan metode time series forecasting, di mana metode time series forecasting ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atau perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang menggunakan data historis yang ada. Oh iya Kak, dalam analisis ini kita menggunakan beberapa tools seperti R, Power BI, dan Excel. Tujuannya sendiri sih biar bisa lebih mantap sih Kak gambaran yang kita dapatkan dari beberapa tools ini. Oke Kak, kita sudah coba lakukan clustering dengan menggunakan K-means cluster. Analisis dilakukan dengan menggunakan R dan memperhitungkan terlebih dahulu berapa optimal cluster yang tepat menggunakan metode elbow dan silhouette. Dari sini ditemukan ada 4 cluster optimal. Keempat cluster ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik dari sales, quantity, discount, profit, dan shipping cost. Negara-negara yang ada di data penjualan kemudian dikelompokkan menjadi 4 klaster berdasarkan sales, quantity, discount, profit, dan shipping cost. Nah ini nih hasilnya, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Dari keempat klaster ini diketahui bahwa klaster 2 dan klaster 3 itu memberikan profit paling besar, sehingga ini bisa menjadi acuan untuk membuat program promosi dan loyalty dengan memfokuskan kepada klaster 2 dan klaster 3. Tetapi tidak boleh juga mengabaikan klaster 1 dan klaster 4 pastinya. Dari hasil time series forecasting per cluster untuk 2 tahun ke depan, didapatkan beberapa insight, diantaranya klaster 1 akan terjadi penurunan sales yang cukup besar di awal tahun 2015. Namun dengan berjalannya waktu akan mengalami peningkatan lagi setiap bulannya. Begitu pula di tahun 2016. Nah untuk klaster 2 sendiri berbeda dengan klaster 1, di mana penjualan di klaster ini akan mengalami peningkatan penjualan di awal tahun 2015 dan penjualan di setiap bulannya cukup fluktuatif. Di akhir 2015 sendiri nanti akan terjadi penurunan penjualan, namun awal tahun 2016 penjualan diprediksi akan meningkat lagi. Nah untuk klaster 3, di awal tahun 2015 dan 2016 akan mengalami peningkatan penjualan, namun penjualannya setiap bulannya sangat fluktuatif. Kemudian yang terakhir, untuk klaster 4, di awal tahun 2015 dan 2016, klaster ini akan mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan, di mana bisa dilihat dari grafik. Hal ini justru bisa dijadikan momentum bagi Global Superstore untuk menawarkan produk-produk baru atau penawaran yang menarik seperti bundling produk, bonus produk, special rate, dan lain-lain yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari produk-produk Global Superstore. Kenapa bisa terjadi? Kami menemukan bahwa sales yang menurun terbesar dari segmen consumer dan corporate, sedangkan pada home office tidak terdapat penurunan. Selain penurunan penjualan berdasarkan segmen, ternyata penurunan penjualan berdasarkan negara juga bisa dilihat nih Kak. Dari 132.000 USD penurunan penjualan, dari Beijing itu mengalami penurunan penjualan sebesar 5.000 USD. Kemudian ini yang tertinggi dari Inggris dengan 11.000 USD. Terus diikuti dengan negara-negara lain yang kalau ditotalin sebesar 116.000 USD. Dari data-data tadi, kami mencoba mencari dan menghubungkan beberapa fakta yang terjadi. Jadi, dari informasi yang kami dapatkan,
ada beberapa hal yang terjadi dalam periode terjadinya penurunan penjualan Global Superstore. Dan hal itu berpeluang menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan penjualan tersebut. Penyumbang penurunan revenue terbesar adalah negara Inggris. Dan kami mencoba mencari fakta-fakta yang terjadi di negara Inggris dan sekitarnya. Dan didapatkan fakta, yang pertama ternyata negara-negara di Eropa mengalami musim dingin pada bulan Desember sampai Februari, di mana suhu udaranya mencapai 1-9 derajat Celcius. Ada kemungkinan pada saat itu, konsumen akan cenderung takut untuk keluar rumah dan lebih memilih untuk melakukan kegiatannya di dalam rumah. Selain itu, banyak orang yang membutuhkan barang atau alat yang dapat menghangatkan ruangan. Kemudian fakta kedua, di bulan Juni sampai Agustus, negara-negara Eropa mengalami musim panas, di mana suhu udara dapat mencapai 30 derajat Celcius. Kurang lebih sama dengan musim dingin, konsumen akan cenderung malas keluar rumah dan lebih memilih kegiatannya di dalam rumah. Kemudian fakta yang ketiga adalah di bulan September, ternyata ada kegiatan Premier League atau Liga Inggris. Tentu saja hal ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan penjualan, di mana masyarakat akan menggunakan dananya lebih untuk dapat menonton Liga Inggris. Berarti, setelah membagi klaster dan menemukan fungsi dengan regresi, metode preskriptif digunakan untuk memberikan treatment yang sesuai dengan behavior setiap klaster sehingga dapat mengurangi biaya promosi dan meningkatkan profit ya. Nah, pas banget nih, aku juga baru buat analisis preskriptif. Dengan objektif, menentukan besaran diskon yang optimal di masing-masing klaster untuk mencapai target sales dan profit yang maksimal dengan constraint sebagai berikut. 1. Total anggaran yang disediakan untuk diskon harus tetap. Dan yang kedua, total sales tidak boleh turun. Dengan ini, maka dilakukan program pemerataan diskon untuk area clustering 1, 2, dan 4, di mana terjadi perubahan diskon lebih banyak menjadi 1-3% dengan mengurangi jumlah diskon clustering 3 sebanyak 6,83%. Hal ini diputuskan karena pengaruh perubahan diskon di clustering 3 tidak mengalami perubahan penjualan signifikan, karena barang yang dibutuhkan tetap dibeli walau tidak ada diskon. Maka dari itu, Global Superstore perlu untuk melakukan pemerataan diskon ke area lain dengan asumsi peningkatan jumlah transaksi penjualan dari setiap kategori yang ada dengan mendistribusikan diskon yang diberikan untuk QS sehingga penurunan jumlah total diskon yang terjadi adalah sebanyak 82.104 US dollar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Global Superstore perlu melakukan beberapa improvement, di antaranya melakukan perhitungan ulang atas diskon yang diberikan untuk setiap klaster agar dapat tepat sasaran dan dapat meminimalisasi biaya dan memaksimalkan profit bagi Global Superstore. Kemudian, Global Superstore harus concern terhadap pengembangan inventory dan warehouse, khususnya untuk produk dengan subkategori phones, copiers, chairs, bookcases, storage, appliance, dan mesin yang memberikan kontribusi revenue terbesar. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis terhadap lead time delivery product untuk dapat memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir biaya. Yang ketiga, Global Superstore harus mempertimbangkan aspek cuaca dalam melakukan strategi pemasaran, di mana pada keadaan cuaca tertentu, customer cenderung melakukan aktivitasnya di dalam rumah, sehingga Global Superstore dapat menawarkan beberapa produk seperti peralatan komunikasi dan bekerja seperti handphone, komputer, printer, scanner, dan lain-lain, dan juga produk penghangat tubuh dan ruangan. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk penambahan produk lain baru seperti fashion untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap cuaca. Misalnya, pakaian tebal saat musim dingin atau pakaian berbahan dingin saat musim panas. Dan yang terakhir, Global Superstore perlu mempelajari consumer behavior khususnya untuk konsumen di 10 negara dan 2 klaster yang menghasilkan revenue terbesar bagi Global Superstore. Wow, sudah selesai. Makasih teman-teman bantuannya.